Hai, halo semua, bertemu lagi dengan aku Atifa Arkasyabira. Kali ini kita akan membahas sebuah karya buku yang berjudul The Tragedy of Great Power pada bagian Anarchy and the Struggle for Power. Karya ini dituliskan oleh seorang penulis buku yang bernama John J. Mearsheimer. Beliau merupakan teoriwan hubungan internasional dan menerbitkan bukunya pada tahun 2001 di New York, London. John J. Mearsheimer saat ini merupakan dosen ilmu politik di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Selain sebagai dosen ilmu politik, beliau juga terkenal sebagai tokoh sebuah teori hubungan internasional, yakni teori neorealis. Ketika kita berbicara neorealis, maka teringat di pikiran kita adalah anarki dan power, yang dimana identik dengan pemikirannya yang memiliki pandangan bahwasannya sistem anarki lah yang membuat terjadinya peperangan. Karena dengan sistem anarki, tidak adanya otoritas tertinggi, maka negara merasa terancam, tidak ada yang menjamin keamanan negaranya, yang membuat mereka akan selalu berkompetitif untuk menjaga keamanan negaranya. Selain itu, negara-negara adidaya atau negara yang memiliki great power akan selalu berkompetitif satu sama lain untuk mendapatkan sebuah kekuasaan di dunia atau dengan tujuan untuk menghegemoni global. Menurut John J. Mearsheimer, terdapat 5 asumsi dasar. Yang pertama, sistem internasional yang bersifat anarkis. Yang kedua, militer ofensif yang dimiliki oleh setiap negara-negara besar. Yang ketiga, negara tidak dapat secara yakin memprediksi niat negara lain. Yang keempat, kelangsungan hidup merupakan tujuan utama bagi setiap negara. Yang kelima, negara merupakan sebuah aktor yang rasional. State behavior atau perilaku negara. Dalam perilaku negara atau state behavior, negara yang memiliki superpower akan merasa takut dengan negara lain yang sama-sama memiliki superpower. Negara superpower juga memandang bahwasannya semua negara yang memiliki superpower berpotensi akan menjadi musuh, walaupun negara tersebut terlihat baik-baik saja atau mungkin negara tersebut bersahabat dan terlihat sangat dekat. Hal ini dilakukan oleh negara superpower guna untuk mempertahankan hidup negaranya. Bertahan hidup yang lebih baik adalah setidaknya dengan selalu antisipasi akan negara lain, akan enggan mempercayai negara lain, dan menaruh rasa curiga terhadap negara lain. Maka dari itu, perdamaian akan sulit untuk dicapai karena perilaku setiap negara yang selalu merasa kompetitif atau berlomba-lomba dalam memperkuat kekuatannya, terutama pada kekuatan militer negaranya demi mendapatkan kekuasaan. Setiap negara memiliki niat ofensif terhadap negara lain, akan tetapi tidak semua negara bertindak agresif karena adanya keterbatasan kapasitas militer yang dimiliki oleh setiap negara. Negara akan mempertimbangkan biaya dan risiko sebelum melakukan agresi. Mereka tidak akan menyerang jika risikonya terlalu tinggi dibandingkan manfaat yang akan diperolehnya. Jika risikonya terlalu tinggi, maka mereka akan menunggu waktu yang tepat. Negara juga tidak akan gegabah dan asal menyerang, dan mereka juga akan menunggu waktu yang menguntungkan. Namun, kebanyakan negara salah memperhitungkan akibat informasi yang kurang lengkap, seperti salah memperkirakan kekuatan lawan, niat sekutu, atau kinerja senjata baru. Hegemony limits atau keterbatasan hegemoni. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya negara-negara besar akan selalu bersifat kompetitif untuk mendapatkan hegemoni global. Hegemon merupakan tindakan suatu negara yang sangat kuat untuk menguasai sebuah sistem baik secara regional maupun global. Namun, hegemoni tersebut terbatas karena sistem internasional saat ini masih bersifat anarki dan kekuatan militer dimiliki setiap negara berbeda-beda. Maka dari itu, kecil kemungkinannya apabila sebuah negara superpower dapat menghegemoni global. Power and fear, kekuasaan dan ketakutan. Negara-negara besar menjadikan kekuasaan sebagai aspek utama dalam kehidupan dunia internasional. Namun, lain hal dengan tingkat ketakutan yang dimiliki oleh negara-negara besar. Rasa takut antar negara satu sama lain adalah penting, karena rasa takut di antara negara lah yang akan menentukan persaingan mereka dan dapat meningkatkan persaingan keamanan mereka, serta memprediksi dengan baik akan terjadinya perang. Semakin besar rasa takut sebuah negara, maka akan semakin besar juga kemungkinan terjadinya perang. Negara akan terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan keamanannya, yang dimana salah satunya adalah dengan cara meningkatkan rasa takutnya, agar mereka dapat bersiap dalam perang dan memprediksi perang dengan baik. Sistem anarki pada sistem internasional menciptakan rasa takut yang dimiliki antar negara, karena tidak adanya otoritas tertinggi pada sistem internasional yang membuat setiap negara merasa tidak adanya yang menjamin keamanan negaranya. Sehingga setiap negara akan merasa takut dan mereka selalu merasa adanya ancaman satu sama lain. The hierarchy of state goals atau hierarki sebagai tujuan negara. Menurut teori realis, bertahan hidup dan terjaganya keamanan negara merupakan tujuan utama bagi negara-negara besar. Namun, setiap negara juga mengejar tujuan keamanan. Akan
Akan tetapi, terkadang tujuan non-keamanan hampir tidak memiliki pengaruh apapun terhadap perimbangan kekuasaan negara. Negara-negara besar selalu menginginkan untuk menjadi negara berkuasa. Hal ini mustahil terjadi karena sistem internasional yang anarkis. Setiap negara tidak akan bisa mendominasi atau menghegemoni dunia, kecuali negara tersebut memiliki kekuatan nuklir yang jauh lebih kuat dibandingkan negara lain. Creating world order atau menciptakan tatanan dunia. Negara-negara besar tidak benar-benar bekerja sama untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan adil. Tatanan dunia internasional yang ada pada suatu masa lebih merupakan konsekuensi yang tidak disengaja dari persaingan negara-negara besar untuk memperkuat diri sendiri, bukannya hasil kerjasama membentuk perdamaian. Sulit bagi negara-negara besar untuk benar-benar berkomitmen dalam menciptakan perdamaian di dunia, karena yang pertama, sulit mencapai kesepakatan tentang formula atau resep untuk mewujudkannya. Yang kedua, para pembuat kebijakan tidak sepakat cara menciptakan stabilitas dunia. Jadi, penciptaan tatanan dunia lebih merupakan konsekuensi yang tidak disengaja dari persaingan keamanan kekuatan besar, bukan hasil kerjasama untuk mengorganisir perdamaian. Cooperation among states atau kerjasama antar negara. Negara-negara besar hidup di dunia yang penuh persaingan dan kompetitif. Kerjasama di antara mereka masih dimungkinkan terjadi, meski sulit untuk dicapai dan dipertahankan. Ada dua faktor yang mungkin dapat menghambat terjadinya kerjasama. Yang pertama, mempertimbangkan tentang keuntungan relatif ketika bekerja sama. Negara-negara tidak hanya memikirkan keuntungan mutlak yang diperoleh, tapi juga bagaimana keuntungan itu terdistribusi di antara mereka dibandingkan negara mitra. Kedua, kekhawatiran tentang kecurangan negara-negara besar sering ragu untuk bekerja sama, karena khawatir mitra kerjasama akan berbuat curang dan mendapat keuntungan besar. Namun, kerjasama tetap bisa terjadi dalam dunia realis ini. Salah satunya adalah negara-negara besar dapat membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama. Jadi, kerjasama adalah hal yang mungkin tapi sangat rentan dan sementara, karena pada dasarnya negara-negara besar akan selalu memprioritaskan kepentingan keamanan nasional mereka sendiri. Tidak ada kerjasama yang dapat menghilangkan logika persaingan keamanan selama sistem anarkis di negara ini masih berlaku. Conclusion atau kesimpulan. Setelah kita membahas semua pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya negara-negara adidaya atau great power selalu bersaing dan berusaha untuk mendapatkan kekuatan sebesar-besarnya dengan tujuan akhir menguasai dunia atau menghegemoni global. Hal ini disebabkan oleh sifat anarki dalam sistem internasional yang dimana tidak adanya otoritas tertinggi yang dapat menjamin keamanan suatu negara. Tiap negara harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup. Hal ini menimbulkan rasa saling curiga dan persaingan ketat antar negara adidaya. Perdamaian sulit untuk diwujudkan karena dorongan kuat bagi setiap negara untuk berpikir dan bertindak ofensif demi keamanan mereka sendiri. Meski begitu, negara adidaya tidak gegabah melakukan agresi jika risikonya terlalu tinggi. Mereka selalu mempertimbangkan biaya dan manfaatnya terlebih dahulu. Mencapai hegemoni global sangatlah sulit karena tantangannya untuk menaklukkan negara-negara kuat lainnya. Realistisnya adalah negara adidaya berupaya menjadi hegemoni regional, seperti Amerika Serikat di kawasan barat. Kerja sama antar negara bisa terjadi, namun sifatnya sementara, karena pada intinya persaingan keamanan selalu ada selama sistem anarkis masih berlaku. Perspektif realisme ofensif ini melihat dunia internasional sebagai arena persaingan kekuatan yang keras antar negara-negara adidaya yang didorong motif bertahan hidup dalam situasi anarki. Negara-negara besar cenderung fokus pada keamanan dan kekuasaan mereka sendiri, bukan menciptakan perdamaian dunia secara aktif. Meskipun kerjasama antar negara mungkin terjadi, hal itu rentan dan sementara, karena setiap negara memprioritaskan kepentingan keamanan nasional mereka. Dengan kata lain, persaingan keamanan akan terus ada selama sistem internasional yang anarkis berlaku. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua.